Perkenalkan, nama saya Helmi Rahman dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha Serabi Bandung. Daftar isi, yang pertama ada business overview, yang kedua analisis usaha, dan ketiga ada analisis pasar, dan yang keempat ada perhitungan keuangan. Nama PT kami ada Variosity. Kami membangun usaha ini yang bervariasi dalam PT ini dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mengetahui produk-produk lokal yang kami inovasikan, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, unik, dan menarik. 1. Business overview. Latar belakang. Problem: menentukan produk-produk lokal apa yang akan kami buat dan kami inovasikan agar masyarakat tertarik pada produk-produk kami. Solution: perusahaan kami berusaha meningkatkan ide-ide dalam produk lokal apa saja yang bisa kami kembangkan atau inovasikan untuk menarik minat masyarakat. Di dalam tim kami ada Novia Wulandari sebagai accounting, Anggreni Indraswari sebagai marketing, Abdi Wira sebagai manajer, dan saya sendiri sebagai produksi. Visi, misi, dan tujuan. Visi kami yang pertama yaitu menciptakan produk makanan dengan menggunakan bahan yang berkualitas. Kedua, mengutamakan kepuasan konsumen dengan mengutamakan kualitas produk bukan kuantitas. Ketiga, melakukan quality control terhadap produk-produk sebelum dipasarkan ke konsumen. Misi kami yaitu mengembangkan produk yang berkualitas agar para customer merasa puas. Tujuan kami yaitu tujuan dibangun perusahaan ini untuk mencapai laba yang di mana laba tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha agar lebih besar lagi. Our service, produk onde-onde coklat, keju, laklak mini, kue putu, dan serabi. Price 5.000 sampai 15.000. Place pasar tradisional dan supermarket. Promotion sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan brosur. Segmentasi usia, family, gaya hidup. Target pasar laki-laki dan perempuan dari umur 13 tahun sampai 25, sampai dengan wanita dan pria dewasa 28 sampai 40 tahun. Kriteria dalam tim kami yaitu ramah. Sikap ramah harus dimiliki agar pelanggan merasa nyaman. Dan yang kedua ada bertanggung jawab dan profesional. Bertanggung jawab terhadap pelanggan dan memiliki sikap profesional dalam bekerja. Sopan dan santun. Kesopanan dan kesantunan adalah salah satu yang membuat pelanggan semakin tertarik. Cepat tanggap. Harus memiliki sikap yang cepat tanggap dalam melayani pelanggan. Political power. Pelanggaran penggunaan kantong plastik. Dalam pengemasan, produk kami akan menggunakan kertas. Social distancing. Pemesanan tidak selalu datang langsung ke tempat kami. Kami menyediakan pesanan lewat sosial media atau ojek online. Izin tempat usaha. Mendapatkan izin untuk melakukan di tempat yang kami tentukan dengan surat-surat izin yang lengkap. BPOM. Produk kami tercatat oleh BPOM sebagai tanda bahwa produk kami layak dikonsumsi. Kegiatan produksi. Hari pertama melakukan perencanaan jenis makanan, apa saja yang ingin dibuat. Hari kedua, menentukan apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat produk makanan kami. Hari ketiga, mulai mencoba membuat produk makanan kami. Hari keempat, menentukan perhitungan biaya, keuangan, dan laba yang bisa kami dapat dari produk kami. Proses produksi. Yang pertama, merencanakan produk. Yang kedua, membeli bahan-bahan produk. Yang ketiga, membuat produk. Dan yang keempat, pengemasan. Yang kedua, analisis usaha. Bahan dan alat. Bahan-bahan yaitu 500 gram tepung beras, 3 butir telur, 2 sendok ragi instan, 3 sendok makan gula pasir, 60 ml santan, 1 sendok garam, 100 gram gula merah, 1 lembar daun pandan, dan 1 ruas kayu manis.
Alat-alatnya yaitu teflon, cetakan serabi, spatula, pengadukan. Proses pembuatan. Yang pertama, dalam mangkuk campur terigu, telur, garam, dan gula. Lalu aduk rata. Yang kedua, tuang santan, air pandan, dan pasta pandan. Aduk hingga halus, saring dan diamkan 30 menit. Ketiga, panaskan cetakan atau pan dengan api kecil. Keempat, masukkan baking powder, soda kue ke adonan, aduk rata. Yang kelima, tuangkan ke cetakan. Biarkan hingga permukaan berlubang-lubang kecil. Tutup dan masak hingga matang. Lalu angkat. Buat kinca masak semua bahan sambil diaduk hingga mendidih, dinginkan, dan siap disajikan. Penggunaan bahan baku. Tepung beras sebanyak 500 gram dengan harga 8.000 dan jumlahnya 8.000. Telur 3 butir dengan harga satuan 1.500 dengan jumlah 4.500. Dan ragi instan 2 sendok dengan harga satuan 18.000 dengan jumlah 18.000. Gula pasir sebanyak 3 sendok makan dengan harga 6.000 dan jumlah 6.000. Santan cair sebanyak 60 ml dengan harga satuan 3.500 dengan jumlah 3.500. Garam 1 sendok dengan harga satuan 1.000 dan jumlah harga 1.000. Setelah itu ada gula merah sebanyak 100 gram dengan harga satuan 5.000 dan jumlah harga 5.000. Daun pandan 1 lembar dengan harga 1.000 dan jumlah 1.000. Kayu manis sebanyak 1 ruas dengan harga 2.000 dan jumlahnya 2.000. Daftar peralatan yang dibutuhkan. Teflon sebanyak 1 buah dan cetakan serabi sebanyak 1, spatula sebanyak 1, pengadukan sebanyak 1. Biaya operasional. Biaya bahan dengan harga 49.000 dan biaya tenaga kerja dengan harga 3.000, total 52.000. Analisis pasar. Lama waktu pembuatan agar terasa terjamin. Keunikan produk kami lebih bervariasi dengan ragam rasa. Produk yang kami perdagangkan terbuat dari bahan alami dan terjamin kesehatannya. Harga produk ekonomis tetapi dengan menggunakan bahan yang aman dan bersih. Yang keempat, perhitungan keuangan. Penghitungan BEP, biaya pengeluaran tetap, yaitu 52.000. Harga penjualan. Harga jual yang ditentukan pembeli, yaitu 20.000 per bungkus. Variable cost, biaya keluar dapat berubah-ubah, yaitu 7.500. Kontribusi per unit keuntungan menjual produk sebanyak 3.000. WIP unit FC dibagi PVC, yaitu 52.000 dibagi 20.000 dikurang 7.500, yaitu 52.000 dibagi 12.500, sehingga menjadi harga 5.000. BEP harga biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dikurang harga per unit, yaitu 52.000 dibagi 49.000 dikurangin 20.000, yaitu 52.000 dibagi 29.000, sehingga menjadi harga 2.000. Estimasi pengeluaran. Operasional 52.000 dan dengan total 101. Menetapkan harga jual. 98.000 dibagi 5 sama dengan 20.000. Estimasi laba. 5 hasil produk dikali 20.000 harga jual dikurangi 15.000 modal
yaitu 85.000. Hitung-hitungan. Laba dibagi modal dikali 100%. Sama dengan 3.000 dibagi 15.000 dikali 100%. Sama dengan 0,2%. Makanan tradisional adalah makanan yang tidak bisa hilang di suatu daerah asalnya. Maka dari itu kita tidak boleh melupakannya dan kita bisa mengembangkan makanan tradisional tersebut. Presentasi saya dengan tim saya, terima kasih.